Seorang pria jomblo 50 tahun kelahiran Amerika, keturunan Itali, tiba-tiba bilang sama kedua sobatnya pengen buka restoran khas Itali. Padahal seumur hidupnya bekerja sebagai teknisi permesinan. Bahkan gak pernah masak dan modalnya cuman cukup buat uang muka beli tempat. Film ini diangkat dari kisah nyata berdasarkan restoran Enrique Maria known as Round the World di Pulau Staten, kota New York yang telah bertahan 18 tahun hingga kini. Bagaimanakah Joe Scarafella bisa membangun restoran yang tergolong cukup sukses? Karena di Amerika, 85% usaha resto tutup di 6 bulan pertama. Langsung aja kita bahas alur cerita film Nonas. Jadi ibunya Joey baru aja meninggal saat Joey udah berumur sekitar 50 tahun. Joey punya sobat sejak kecil bernama Bruno. Sobat Joey nambah satu lagi, yaitu istri Bruno. Joey sedih karena dalam jangka waktu setahun, beberapa wanita di dalam keluarga intinya meninggal. Bapaknya udah meninggal dari waktu kecil. Keluarga Joey tergolong cukup akrab dan kuat tradisi dan budaya Italinya berkat neneknya. Joey bakalan selalu ingat kasih sayang ibu dan nenek dari masakan-masakan mereka. Masakan neneknya sebenarnya biasa disantap sama keluarga Itali dan bisa ditemuin di restoran-restoran. Tapi yang gak akan bisa dilupain adalah saus dan pastanya. Sesampainya Joey di rumah, Joey masak sendiri pasta khas neneknya. Alhasil, Joey larut dalam kerinduan walaupun rasa masakannya gak karuan. Esok harinya, Joey nemuin Roberta, sobat ibunya selama 60 tahun tapi nggak datang ke acara pemakaman. Joey mau ngasih bros titipan ibunya. Roberta sedih banget karena nggak sanggup lihat ibunya meninggal. Roberta juga ternyata mau ngasih surat titipan dari ibu Joey. Tapi Joey nggak berani bukanya. Setelah 1 minggu cuti, Joey pun ngedatengin tempat kerjanya. Joey cukup akrab sama rekan-rekan kerjanya. Dia bawain mereka makanan dan mereka pun turut berbelasungkawa. Bosnya pun ikut nyambut Joey karena khawatir Joey gak mau kerja lagi. Dia juga ikut berbelasungkawa dan ngerti rasa sedihnya karena tahun lalu kucingnya baru meninggal. Malam minggu telah tiba dan Bruno serta istrinya datang ke rumah Joey untuk makan malam bareng. Istrinya dan Bruno kaget dibawain masakan. Gak ngira karena Bruno tahu Joey nggak pernah masak. Biasanya mereka beli di luar. Joey bilang dia rindu ibu dan neneknya, jadi masakin masakan khas mereka walaupun sebenarnya nggak tahu resepnya. Bruno dan istrinya pun mengutarakan maksud mereka datang ajak makan malam. Mereka khawatir sama Joey karena masih ngerasa kesepian. Mereka pengen Joey bahagia dengan nyoba hal-hal baru. Mumpung ada uang warisan $200.000, mereka ingin lihat Joey manfaatin itu untuk hal-hal positif, minimal untuk lunasin cicilan. Keesokan paginya, Joey nyebrang ke Pulau Staten. Mumpung lagi libur, dia datangin pasar favorit neneknya yang sebagian besar pedagangnya keturunan Itali. Di sana dia lihat nenek-nenek lagi milih tomat dan cara milihnya persis sama cara neneknya. Joey langsung ngobrol sama nenek tersebut. Tiba-tiba muncul wanita sebaya Joey manggil nenek tersebut dengan nama Antonella dan Antonella memanggilnya dengan nama Olivia. Joey kaget karena Olivia itu pasangannya di malam pesta kelulusan SMA. Ternyata setelah lulus SMA, Olivia pindah ke Pulau Staten. Antonella ngasih tahu kalau Olivia sekarang lagi sibuk kuliah lagi buat jadi pengacara. Dua-duanya tampak senang ketemu satu sama lain. Joey mutusin buat mengakhiri pembicaraan setelah ngelihat Olivia pakai cincin pernikahan di jarinya. Pulang dari pasar, Joey langsung nelfon Bruno dengan semangat. Joey cerita kalau dia ketemu Olivia, tapi sebenarnya dia ingin nemuin Bruno karena punya ide brilian. Tiba di rumah Bruno, Joey bikin Bruno dan istrinya kaget. Karena yang sebenarnya bikin Joey semangat adalah Joey mau buka usaha restoran di Pulau Staten. Bruno dan istrinya sewot karena mereka nyaranin pakai duit itu buat bayar cicilan atau cari pacar dan lain-lain.
bukan buat buka usaha yang bisa bikin Joey malah bangkrut dan tambah pusing. Saking bersemangatnya, Joey ngajak pasangan suami istri itu ke Staten Island. Mereka ngunjungin bangunan restoran terbengkalai yang dimaksud Joey. Bruno tambah kaget lagi karena ternyata Joey udah ngasih uang muka sebesar $175.000 untuk bangunan tersebut. Ngedengar itu, Bruno malah kelihatan pusing. Joey kemudian ngajak Bruno keliling lihat interior sambil ceritain rencananya. Dia nggak akan keluar dari kerjaannya, gajinya buat bayar cicilan beli bangunan restoran ini. Sisa tabungannya cukup untuk operasional selama 5 bulan. Bruno pun ngungkapin kekhawatirannya. Bruno tahu betul Joey nggak ada pengalaman jualan masakan. Joey kemudian ceritain konsep menunya. Yang masak harus nenek-nenek Italia jago masak yang punya resep keluarga turun-temurun. Joey yakin kalau kehadiran nenek-nenek Italia dan masakannya bakalan bikin Joey bahagia karena melepas kerinduan sosok nenek dari ibunya. Dia ingin konsumen juga ngerasain kebahagiaan yang dia rasain dari suasana dan masakannya. Istrinya setuju, tapi Bruno masih khawatir karena 85% usaha makanan di Amerika bangkrut 6 bulan pertama. Masih banyak rencana-rencana yang harus dibuat kayak rencana marketing, modal buat bahan baku, ngerenov, dan lain-lain. Ngedengar kata renovasi, itulah alasan Joey ngajak Bruno. Bruno pengen Joey yang renov. Selama ini Joey yang ngebenerin mobil Bruno secara gratis. Dia pengen Joey bantuin renov dan pembayarannya bakalan dicicil kalau usahanya udah berjalan. Esok harinya, Bruno, istrinya, dan tim mulai ngerjain renovasi. Sementara itu, Joey mulai nyari pasukan untuk memasak di dapur. Nenek pertama yang dia ajak tentu saja adalah Roberta, sobat ibunya. Roberta sempat nolak karena jalan aja udah susah dan bawaannya pengen kencing terus ke WC. Tapi akhirnya Roberta mau. Taktik Joey buat nyari nenek lainnya adalah pasang lowongan di Craigslist. Hari tes masak pertama pun tiba. Renovasi sudah beres dan Roberta jadi calon nenek chef pertama yang datang. Joey dan Roberta udah lama nunggu tapi nggak ada yang datang juga. Saat Roberta udah kesal dan mau pamit main poker sama kawannya, tiba-tiba muncul Antonella sama Olivia. Olivia ternyata ngeliat iklan lowongan kerja Craigslist yang dipasang Joey. Kemudian berhasil ngebujuk Antonella buat ikutan. Olivia ninggalin Antonella dan bakalan jemput lagi kalau udah beres. Antonella dan Roberta pun kenalan, tapi tampak aura persaingan antar daerah yang kuat antara mereka. Roberta yang asli dari Sisilia gak suka orang Bologna. Begitu juga dengan Antonella yang dari Bologna gak suka orang Sisilia. Ketika pertikaian mereka semakin memanas, muncul nenek ketiga yang mau ngelamar kerja. Namanya Teresa dan dia adalah mantan biarawati. Dia ingin memulai hidup baru dan bekerja di luar lingkungan biara. Karena semuanya sudah datang, dimulailah ajang tes masak. Dari yang awalnya pada kelihatan kayak yang susah jalan, mereka langsung berubah penuh energi kayak ABG ketika mulai memasak. Tak lama kemudian, semuanya sudah selesai masak. Joey nyobain semua masakannya dan puas banget sama rasanya. Mereka pun bersulang karena semuanya akan bekerja sama. Balik ke rumah, Joey pusing lihat tagihan supplier bahan baku dan operasional restoran yang mencapai $10.450. Joey kemudian mutusin buat belajar akuntansi restoran sama Mbak Google. Melihat temannya pusing, Bruno ngasih tahu kalau inilah yang dia maksud waktu pertama kali Joey pengen buka usaha restoran. Belum lagi rencana pemasaran. Bruno nyaranin buat berhenti sekarang. Kalau dilanjutin, Joey udah pasti harus kredit ke bank dan bisa gagal bayar. Tapi ternyata Joey masih tetap semangat. Esok harinya para nenek berdebat pakai masakan siapa yang jadi menu utama. Debat mereka terhenti dengan kedatangan Gia. Gia bakalan jadi pastry chef. Tiba-tiba Gia nyium bau perengus. Ternyata Roberta bawa kepala domba. Roberta pengen semuanya ngerasain Kapuzel
untuk dijadikan menu utama restoran ini. Sambil nunggu matang pakai oven, semuanya bikin saus andalan. Gia jadi testernya. Karena semua masakannya enak, ditentukan bahwa menu-menu akan dirotasi per minggu. Tapi Roberta dan Antonella masih aja berantem. Gak lama kemudian muncul api dari oven. Mereka sampai lupa lagi panggang kapuzel. Joey kemudian dapat tagihan $1.250 dari Dinas Pemadam Kebakaran. Bertepatan dengan itu, teman-temannya nelpon nyuruh buruan datang ke kantor karena bos nyariin. Sebelumnya Joey udah cerita sama kawan-kawannya kalau dia bakalan datang siang terus, soalnya lagi ngebangun restoran. Mereka bisa bantuin dengan ngetokin absensi tiap pagi dan nutupin kalau bos mereka nyariin. Esok harinya, Joey ngobrol sama Olivia. Olivia cerita gimana dia bisa ketemu sama Antonella. Olivia dan suaminya beli ruangan apartemen di sebelahnya Antonella. Selama mereka renovasi, Antonella ngerasa kehadiran pasangan tersebut ngeganggu dirinya. Tapi saat suaminya meninggal, Antonella yang paling rajin ngunjungin Olivia. Rasanya sampai kayak ibu. Joey kaget pas tahu kalau Olivia udah janda. Dia juga jadi ikutan curhat tentang surat yang dikasih ibunya dan gak berani buka sampai sekarang. Kabar buruk datang ketika inspeksi restoran selesai. Inspektur dari Depkes kota New York ternyata gak ngasih surat izin lolos inspeksi. Alasannya adalah oven dan dinding bekas kebakaran. Bruno kaget karena gak dikasih tahu masalah kebakaran sama Joey sebelum inspeksi. Kalau dikasih tahu, Bruno bakalan buru-buru bongkar. Joey kira nggak akan masalah, jadi nggak cerita. Ternyata kalau mau diinspeksi ulang harus nunggu 1 tahun. Setelah inspekturnya pergi, Bruno ngamuk-ngamuk sampai nggak sengaja nyinggung tentang ibunya Joey. Sebenarnya Bruno khawatir duit Joey habis sebelum restorannya jalan, tapi Joey keburu tersinggung. Dia ngusir Bruno dan janji bakalan balikin duitnya. Joey kemudian ingat kalau Olivia itu lagi pendidikan pengacara. Dia pun langsung ngundang Olivia buat ketemuan di rumahnya. Sambil makan sup resep ibunya, Joey memulai pembicaraan dengan mengenang malam prom mereka. Ternyata di malam itu, Olivia ditinggalin sama Joey. Jadi Olivia nggak mau ketemu lagi sama Joey. Joey minta maaf dan nyalahin Bruno. Bruno dan teman-temannya ngajak mabuk-mabukan di ruangan sepi. Joey ngakunya dicekokin sampai lupa sama Olivia. Ketika Joey balik lagi ke tempat prom, Olivia udah nggak ada. Obrolan mereka berlanjut dengan Olivia yang mau bantuin masalah inspeksi Depkes walaupun nggak janji bakal berhasil. Esok harinya, Joey cerita sama para nenek kalau mereka nggak berhasil dapat surat izin Depkes gara-gara kebakaran kemarin dan harusnya nunggu sekitar 1 tahun buat inspeksi ulang. Joey dan berat hati ngebubarin tim ini. Tiba-tiba, Teresa sujud sambil berdoa, minta sama Tuhan buat dibantuin. Beres berdoa, nggak lama kemudian Olivia datang sama Phil, petugas inspeksi Depkes. Phil langsung ngasih surat izin pada Joey sama minta tembok dan ovennya diganti. Ternyata Olivia cari-cari info ke lembaga pengaduan para pengusaha yang baru memulai bisnis. Banyak yang ngeluh sama Phil karena harus disogok kalau mau inspeksi ulang lebih cepat. Setelah dapat surat izin, Joey langsung berangkat ke Bruno. Dua-duanya saling minta maaf. Dan Joey ngasih tahu kalau surat izinnya udah dapet. Bruno kaget tapi masih kelihatan marah dikit. Istrinya ngejelasin kalau Bruno ternyata jual mobil buat nutupin biaya ngerenov restoran. Bruno dan istrinya sepakat mau bantuin Joey karena mereka senang ngeliat temennya semangat. Pada hari itu Joey janji bakalan sukses dan gantian uangnya. Bruno cuma nitip lain kali kalau ada masalah harus bilang karena dengan tim penuh nenek-nenek, kemungkinan kebakaran bakalan terjadi lagi. Dimulailah perjuangan awal usaha Enoteca Maria.
2 minggu awal hampir sama sekali nggak ada pengunjung kecuali saudara dan kerabat dekat mereka. Tapi Joey beritikat baik dengan ngasih gaji pada para nenek setiap 2 minggu sekali. Kita juga mulai melihat usaha Joey mempromosikan restoran dengan membagikan selebaran dan mengajukan review ke berbagai kurator restoran. Tapi masih aja sepi. Bahkan kurator nolak buat nge-review. Setelah ditelusuri, ternyata ide Joey ini dipandang negatif sama masyarakat, khususnya warga sekitar. Semuanya nuduh Joey menggunakan nenek-nenek hanya sebagai gimmick. Setelah beberapa bulan, akhirnya Joey benar-benar putus asa dan memutuskan untuk menutup usaha ini. Karena bahan bakunya masih banyak banget, mereka mutusin untuk ngajak semua keluarga dan kerabat mereka makan malam bareng. Bahkan Al, warga lokal yang paling gak seneng sama restoran ini, datang untuk minta maaf. Para nenek dengan semangatnya memasak. Mereka bahagia bisa masakin orang segitu banyak. Di akhir jamuan, semua hadirin terdiam, kemudian bertepuk tangan. Salut pada semangat para nenek dan nikmatnya masakan mereka. Setelah semuanya bubar, Joey baru berani buka surat ibunya. Ternyata gak hanya kata-kata mutiara dari ibunya, tapi ibunya juga ngasih resep-resep. Terutama resep saus yang sangat disukai Joey. Beberapa hari Joey sempat nutup usaha dan pasang plang restoran dijual. Joey mulai membuka restoran lagi setelah kurator restoran yang dulu disamperin Joey ngasih review positif. Pengunjung dari luar Pulau Staten mulai berdatangan. Olivia juga mulai ikut ngebantuin. Setelah 8 tahun berjalan, Joey baru berani resign dari tempat kerjanya. 18 tahun hingga kini, restoran Enoteca Maria masih berjalan dan tambah susah buat reservasi makan di sana. Kini, Enoteca Maria ganti nama jadi Enoteca Maria Nonas Around the World. Gak hanya nenek Italia, tiap minggu resepnya ganti-ganti dari nenek di seluruh dunia. Mereka masih nerima nenek atau wanita 50 tahun, punya resep keluarga turun-temurun, dan kuat pengetahuan dasar masaknya.